Hai sahabat semua, kita kembali lagi dalam bincang-bincang. Bersama kami sudah ada 4 psikolog yang sangat berpengalaman dan hebat-hebat ini. Kita akan masih membahas tentang pembelajaran jarak jauh, dampak dan berkah. Nah, saya ingin ke Mbak Milda nih. Mbak Milda, apa dampak positif atau berkah dari PJJ ini menurut Mbak Milda? Ya, baik. Jadi dampak PJJ ini banyak sekali sebetulnya ya. Selain di awal, di yang lalu itu kita bicara masalah kekurangan, seperti kata Mbak Widya, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak baik dalam setiap peristiwa. Jadi selalu ada pelangi di setiap peristiwa perjalanan hidup kita gitu ya. Jadi PJJ ini juga ternyata memberikan dampak positif. Tadi seperti diutarakan juga oleh Mbak Doso, Mbak Widya, bahwa mau tidak mau kompetensi guru itu meningkat gitu ya. Teknologi menjadi sesuatu yang mau tidak mau harus mendapat perhatian. Jadi guru-guru menjadi lebih familiar dengan penggunaan gadget gitu ya. Kemudian mengenal berbagai macam bentuk platform gitu kan, yang seperti yang kita ketahui yang sangat membantu untuk penyampaian materi khususnya di era jejaring ini. Nah, ini kan sesuatu yang berkah karena dalam kondisi normal barangkali penguasaan teknologi itu bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Kita ada beberapa kalangan, beberapa pihak yang ada di sekitar saya dalam belajar sesuatu itu menekan pada tarsok gitu ya, ntar dulu, besok-besok. Tapi dengan kondisi yang sekarang mau tidak mau harus mau menguasai teknologi dan mengenal beberapa platform. Ya, itu dampak atau berkahnya. Kemudian selain itu juga penguasaan teknologi juga meningkatkan kreativitas. Nah, di sini ini sebetulnya tantangan tapi sekaligus juga berkah gitu ya. Situasi yang sekarang itu membuat orang talenta itu tampak bermunculan. Jadi banyak sekali orang dengan adanya PJJ ini jadi memang dituntut untuk tampil kreatif. Seperti misalnya pola pendeliverian atau penyampaian materi itu kalau disampaikan sama dengan metode konvensional itu tidak akan masuk. Jadi PJJ ini juga membutuhkan kreativitas tertentu, model-model baru gitu ya, yang kemarin tidak bisa kita lakukan secara metode konvensional. Selain itu, Mbak Anas, dampak PJJ ini juga membantu kita untuk mengalami yang disebut exercise gitu ya. Maksudnya exercise itu sebuah materi sesuai dengan konsep pembelajaran, teori belajar, psikologi belajar, itu dikatakan sebuah materi itu akan lebih nancep, lebih bisa dipelajari ketika kita bisa mengulang-ulang materi tersebut. Nah, teknologi ini membantu sekali siswa dan juga orang tua dan juga guru kalau ketika kita belum paham pada satu topik tertentu, kita bisa mengulangnya gitu ya, dengan teknologi yang canggih kita bisa mengulangnya dan bisa bahkan mengatur sendiri temponya gitu ya, membuat lebih slow, bisa diulang-ulang gitu ya. Dan itu konsep dasar dari psikologi belajar bahwa exercise, latihan, pengulangan itu penting ya, penting dan bisa kita pelajari, mengingat kapasitas siswa, kapasitas anak, kapasitas mahasiswa kan nggak sama ya. Ada yang fast learner, ada yang low learner, ada yang middle learner, itu juga kecepatan belajarnya beda-beda. Nah, itu terbantu sekali dengan PJJ ini, teknologi yang kita pelajari. Selain itu juga waktu lebih fleksibel, kita bisa belajar, maksudnya itu dengan data yang terrecord, dengan keunggulan teknologi, kita bisa mendapatkan materi yang bisa kita simpan dan bisa kita ulang dalam waktu yang sangat berbeda-beda. Mungkin pagi, mungkin siang, mungkin sore gitu ya. Termasuk saya orangnya pagi gitu ya. Kalau mau melakukan sesuatu itu sangat tergantung pada kondisi di pagi hari gitu ya. Kemudian juga delivery materi tadi sudah saya utarakan, dan juga
explore gitu ya. Jadi kemampuan eksplorasi itu ditantang pada saat era pembelajaran jarak jauh ini. Itu Mbak Anas yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi banyak juga ya dampak positifnya pembelajaran jarak jauh ini ya. Tapi juga ada tantangan juga ya dari sisi murid maupun orang tua ya, yang mesti kita belajar Mbak Anas bahwa untuk melihat satu hal itu kita tidak bisa melihat dari kekurangannya aja, tapi kita juga mencoba lihat deh kelebihannya apa sih, berkahnya apa sih yang kita hadapi sekarang ini gitu. Ya. Ya, dan itu memang harus kita ketahui bersama juga ya, supaya kita bisa mengeksplor lebih jauh manfaat atau dampak-dampak positif ini khususnya bagi siswa dan juga guru dan semuanya ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, ya saya ingin ke Mbak Jo nih. Mbak Jo kan kemarin sudah bicara tentang fakta-fakta negatif ya pemakaian gawai. Nah, bagaimana fakta-fakta itu bisa disikapi atau bagaimana bisa dirubah menjadi berkah itu Mbak Jo? Baik, terima kasih Mbak Anas. Jadi kalau kita melihat perspektif yang positif dari peristiwa pandemi ini dan PJJ ini, maka fakta-fakta yang saat ini ada, nih ya, ini adalah fakta-fakta yang saat ini ada, itu akan kita bisa balik dengan berbagai dampak positif tadi sebenarnya. Jadi kalau ada kreativitas, ada eksplorasi yang lebih banyak tanpa batas gitu ya, tentang berbagai macam peluang yang muncul dari adanya pembelajaran jarak jauh, kemudian juga meningkatnya waktu, fleksibilitas, kemudian meningkatnya waktu anak bertemu dengan orang tua, maka kalau kemudian faktanya anak-anak bosan, guru terbeban, orang tua terbeban, ini tentunya akan bisa dibalik gitu ya. Dengan berbagai kreativitas tadi, ini akan lama-lama akan bisa berkurang. Guru ketika waktu yang digunakan untuk mempelajari gawai ataupun teknologi ini menjadi lebih semakin lama semakin oke, maka akan sangat berkurang sebenarnya beban-beban ini. Ketika kita meningkatkan kreativitas kita dalam menjalani PJJ ini, maka itu akan banyak sekali beban-beban yang tidak perlu, tetapi kemudian bisa menjadi lebih interaktif, menjadi lebih menarik gitu ya, proyek-proyeknya juga bisa menjadi lebih kreatif. Nah, terlalu banyak tugas, guru bingung, orang tua tak berdaya, itu kondisi sekarang. Tapi dengan adanya manfaat positif tadi, ini tentu akan bisa dieliminir. Anak terlalu banyak menggunakan gawai. Nah, ini karena masih belum banyak eksplor tentang berbagai macam alternatif lain atau bagaimana membuat PJJ ini menjadi lebih efektif. Kalau itu sudah benar-benar diberi penekanan adanya percepatan terhadap kompetensi tadi, kompetensi guru, kompetensi orang tua, kompetensi dari sistem, maka ini tentu akan bisa semakin efektif, efisien, orang juga kemudian akan bisa lebih mengurangi gitu ya penggunaan gawai yang tidak perlu. Kemudian dengan kreativitas, maka kreativitas yang dimunculkan, maka harapannya berkah ini termasuk bahkan memberikan materi pelajaran menjadi lebih baik dan lebih mudah dimengerti. Kalau saat ini itu masih ada keterbatasan dengan kesulitan siswa dalam menangkap pelajaran-pelajaran karena metode yang konvensional atau yang masih belum bisa banyak berinovasi gitu ya. Nah, secara emosi saat ini memang menjadi lebih rentan, tetapi bagaimana menjadikan kualitas hubungan keluarga yang memiliki fleksibilitas waktu belajar, memiliki waktu yang lebih banyak, ini untuk meningkatkan kondisi-kondisi emosional yang justru lebih erat dan kita jadi punya cukup banyak waktu sebenarnya untuk membicarakan emosi-emosi ini, gitu ya. Kemudian kehilangan interaksi langsung sebagai salah satu fondasi pembentukan karakter. Salah satu concern terbesar itu adalah ketika begitu banyaknya online learning ini, maka interaksi langsung
itu akan sangat terpotong. Tetapi kalau kita sudah benar-benar menggunakan inovasi, sudah benar-benar menggunakan kreativitasnya, maka interaksi online ini sebenarnya juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan relasi. Sebenarnya koneksi ketika online itu kan dengan tatap muka, bedanya adalah karena ada device atau alat saja yang menjadi jarak. Tapi keterhubungan itu sebenarnya bisa dibangun loh, tidak hanya lewat tatap muka langsung, tetapi online pun juga bisa, gitu ya. Nah, terancam mengalami penurunan kapasitas dalam banyak aspek. Ini akan bisa otomatis dieliminir ketika kita benar-benar secara konsentrasi penuh mencoba mengoptimalkan apa saja yang bisa ditingkatkan. Tadi misalnya life skills-nya, kemudian aspek-aspek kreativitasnya, interaksi-interaksinya. Dan tentu bila kita melihat ini sebagai berkah, maka kita bisa mengarahkan supaya ini justru tidak menjadikan generasi muda kita mengalami kerugian-kerugian. Tetapi bagaimana generasi muda bangsa dengan situasi PJJ ini bisa benar-benar justru melenting, bisa benar-benar justru memiliki optimalisasi dalam perkembangan-perkembangan yang memang saat ini mesti diupdate gitu ya, dalam hal kompetensi teknologi, tapi juga kepribadian, juga kecerdasan, juga kreativitas. Hal-hal seperti ini bisa menjadi berkah ketika kita memang mau benar-benar mengusahakan ke sana. Demikian Mbak Anas, kalau dari rangkuman tadi ya, beberapa hal yang memandang ini sebagai hal yang positif dan menjadikan ini berkah. Dan mencoba mengcounter fakta-fakta yang sekarang ada menjadi sesuatu yang positif. Ya, jadi memang harus dibutuhkan kreativitas dari kita ya untuk bagaimana bisa menyikapi PJJ ini secara bijak sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengambil manfaat positif dari pembelajaran jarak jauh ini ya, Mbak Jo ya. Iya, benar. Untuk sesi selanjutnya kita akan melihat bagaimana sebaiknya solusi untuk yang harus kita sikapi dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nanti saksikan kami terus di sesi berikutnya tentang pembelajaran jarak jauh, dampak dan juga berkahnya. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu di sesi berikutnya.